Saya bertemu lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Dalam video kali ini kita akan menelaah struktur dan kebahasaan fabel bersama Anton Dada. Kalian tentu masih ingat cerita fabel, bukan? Dan bagaimana ciri-cirinya? Iya, fabel merupakan dongeng atau ceritanya tidak benar-benar terjadi. Fabel berisi petualangan yang imajinatif dan tidak masuk akal dengan situasi tokoh yang luar biasa. Dalam fabel, binatang sebagai tokoh utama yang menggambarkan watak dan perilaku manusia. Tokoh binatang dalam fabel dapat berbicara dan bertindak seperti manusia, dan cerita fabel biasanya mengandung pendidikan moral dan budi pekerti. Struktur fabel. Kalau kita berbicara struktur atau bagian-bagian fabel, maka terdiri atas beberapa bagian. Yang pertama, orientasi. Orientasi adalah bagian pendahuluan cerita yang memperkenalkan tokoh dan latar cerita. Contoh, di sebuah hutan yang sangat lebat hiduplah bermacam-macam hewan. Ada semut, gajah, harimau, badak, dan sebagainya. Pada suatu hari datanglah badai yang sangat hebat. Badai itu seketika membuat panik seluruh hewan penghuni hutan itu. Bagian kedua disebut dengan komplikasi. Komplikasi adalah pengenalan masalah hingga terjadi konflik dan klimaks cerita. Contoh, seekor kepompong menangis dan bersedih di sebuah pohon yang sudah tumbang. Dari balik tanah muncullah seekor semut yang selamat dari amukan badai, kemudian menghina kepompong dan penghuni hutan lainnya. Sambil menghina makhluk seisi hutan, semut tak sadar berjalan di atas lumpur yang bisa menarik dan menelannya ke dalam lumpur. Semut terjebak di dalam lumpur dan berteriak-teriak minta tolong. Bagian ketiga, resolusi. Pada bagian ini, konflik yang memuncak mulai masuk pada tahap penyelesaian atau leraian. Contoh, semut bertanya kepada binatang yang ada di atasnya. Ia merasa malu dan meminta maaf, kemudian minta tolong kepada kupu-kupu. Dan bagian keempat disebut dengan koda, merupakan bagian penutup cerita yang biasanya memuat tentang kesadaran atau akibat yang dirasakan oleh tokoh. Contoh, kupu-kupu akhirnya menolong semut. Semut pun selamat dan berjanji tidak akan menghina semua makhluk ciptaan Tuhan. Unsur kebahasaan fabel. Unsur kebahasaan fabel diantaranya: A. Memuat kata-kata sifat untuk mendeskripsikan watak tokoh, baik secara fisik maupun kepribadiannya. Contoh, badai itu seketika membuat panik seluruh penghuni hutan. Si semut semakin sombong dan terus berkata demikian kepada semua penghuni hutan. Kata panik dan sombong termasuk kata sifat. B. Memuat kata-kata keterangan untuk menggambarkan latar tempat, waktu, dan suasana cerita. Contoh, di sebuah hutan yang sangat lebat tinggallah bermacam-macam hewan. Keterangan tempat. Keesokan harinya matahari muncul dengan sangat hangat. Kicauan burung terdengar dengan merdunya. Keterangan waktu. Di sebuah hutan yang sangat lebat merupakan keterangan tempat. Keesokan harinya merupakan keterangan waktu. C. Memuat kata kerja yang menyatakan peristiwa-peristiwa yang dialami oleh tokoh. Contoh, seekor kepompong menangis dan bersedih di sebuah pohon yang sudah tumbang. Tolong, tolong, aku terjebak di lumpur hidup. Kata menangis dan bersedih merupakan kata yang menyatakan keadaan atau peristiwa yang dialami oleh kepompong, sedangkan terjebak merupakan keadaan atau peristiwa yang dialami oleh semut. D. Banyak menggunakan kata bermakna denotatif sehingga mudah dipahami maknanya.
Kata-kata denotatif adalah kata-kata yang bermakna sebenarnya. Contoh, panik. Panik memiliki arti bingung, gugup, atau takut secara mendadak sehingga tidak bisa berpikir dengan tenang. Ciri kebahasaan fabel berikutnya yaitu menyertakan kalimat langsung, yaitu kalimat yang diucapkan oleh tokoh. Contoh, betapa sedihnya kita diterjang badai, tapi tak ada satu tempat pun buat kita berlindung. Ratap kepompong. Tolong, aku terjebak di lumpur hidup. Tolong, teriak semut. Salah satu ciri dari kalimat langsung yaitu ditulis di antara dua tanda kutip. Selanjutnya kita berbicara tentang tokoh dalam fabel. Tokoh dalam fabel digambarkan dengan dua cara, yaitu teknik analitik atau teknik langsung. Dalam teknik ini, watak, sifat, dan tingkah laku tokoh digambarkan atau dijelaskan langsung oleh pengarang secara lugas dan sederhana. Contoh, dari balik tanah muncullah seekor semut yang dengan sombongnya berkata, si kupu-kupu akhirnya menolong si semut dan semut pun selamat serta berjanji ia tidak akan menghina makhluk ciptaan Tuhan. Selanjutnya penggambaran tokoh dengan teknik dramatik atau teknik tidak langsung. Dalam teknik ini watak digambarkan pengarang dengan cara 1. Pelukisan latar tokoh. Watak digambarkan melalui penggambaran tempat, waktu, suasana cerita sehingga mampu memberikan kesan tertentu. Contoh, pagi terasa damai ketika terdengar riuhnya suara kokokan ayam. Seekor burung merak bernama Reuli dengan beberapa temannya berkumpul untuk mencari makan. Belum lama mereka berkumpul, datanglah seekor elang yang dikenal dengan sebutan Pangeran Satria. Wajahnya sangat tampan dan berhati emas. Hampir seluruh burung betina sangat mengaguminya. Begitu juga dengan Reuli. Kedatangan Satria beserta dayang-dayangnya rupanya membawa kabar bahwa Pangeran Satria hendak mencari pendamping. Kedua, melalui percakapan, pikiran, perasaan, dan perbuatan tokoh. Watak tokoh digambarkan melalui hasil perbuatan, pembicaraan, atau pemikiran tokoh dan pembaca menafsirkan watak tokoh tersebut. Contoh, namun setelah mendekat, ternyata yang dilihatnya hanyalah hamparan pasir yang luas. Maka dengan kekecewaan, Dodo kembali terbang menelusuri gurun. Tidak berapa lama kemudian ia bertemu dengan seekor semut yang sedang kesusahan membawa telurnya. Dodo pun mendekati semut itu. Hai semut, siapakah namamu? Namaku Didi. Namamu siapa? Aku Dodo. Kamu mau jadi sahabatku? Didi mengangguk senang. Baguslah, kalau begitu mari kita mencari air dan makanan bersama. Didi kembali mengangguk. Ketiga, melalui reaksi tokoh lain terhadap tokoh tertentu. Watak tokoh digambarkan melalui reaksi tokoh lain terhadap tokoh tertentu. Contoh, di sebuah hutan terdapat rawa yang dihuni oleh beberapa jenis ikan. Di antaranya adalah sekelompok ikan mujair yang hidupnya sangat tentram dan bahagia. Namun, ketenangan mereka terganggu sejak seekor ular merah atau si merah sering mencari mangsa di tepi sungai. Ular selalu memakan apapun yang dapat ia makan, termasuk ikan mujair yang hidup di sungai. Nah, adik-adik, itu tadi bahasan singkat tentang struktur dan ciri kebahasaan teks fabel. Semoga bermanfaat.